Assalamualaikum. Kita mulai saja. Terima kasih banget teman-teman sudah mau hadir para siswa. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, izinkan saya untuk berpantun ria nih. Ya, pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum hadirin semua. Wah, mana nih peserta ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Udah pada sarapan belum nih? Para hadirin peserta udah pada sarapan belum nih? Mudah-mudahan Sudah tumbuh. Udah Bu dari tadi pagi. Kalau belum nanti setelah selesai kegiatan ini bolehlah nanti kita bersemilan bermakan-makan ria sambil kita lanjut gerakan apa yang bakal kita lakukan nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siswa-siswi, teman-teman sudah bisa hadir dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi ini. Nah, saya akan share PowerPoint. Ya, tapi sebelum menge-share PowerPoint, saya mau tahu dulu nih. Boleh kalian nanti di chat ya. Saya akan melakukan pretest atau mungkin misalnya kalian catat dulu di buku di kertas lembar. Yang pertama, apa sih menurut kalian arti dari korupsi? Boleh dicatat, ditulis, nanti bisa kirimkan hasilnya ya. Yo, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Sudah dicatat semuanya? Ya. Boleh disiapkan kertasnya ya. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Nah, kemudian yang ketiga, siapa? Saya ulangin ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi? Menurut kalian aja, apa sih yang tercetus gitu dengan kata korupsi? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi? Kita pretest dulu nih, ya kan? Tadi apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan integritas? Nah, ya. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua, siswa semuanya yang baru bergabung, tolong siapkan kertas lembar. Kita akan melakukan pretest, gitu ya. Ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan korupsi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan integritas? Sudah? Ya, kalau sudah boleh dijawab pretestnya dalam waktu 30 detik. Oke? Saya hitung 30 detik. 1. Kalau sudah, boleh kalian menggunakan reaksi
angkat tangan atau jempol. Oke, saya hitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sudah ada yang selesai pretestnya? Baik, rekan-rekan atau siswaku yang baru bergabung, jadi sebelum memulai kegiatan inti, boleh nanti ditulis di kertas lembar apa sih yang dimaksud dengan korupsi, apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apa sih yang dimaksud dengan integritas. Baik, boleh yang sudah reaksinya bagaimana? Ya, jadi teman-teman semua, saya harus dulu. Oke, sudah terlihat screen saya? Halo, peserta boleh dibuka mic-nya. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke, pokoknya mic-nya dibuka dulu ya. Kita bakal ada tepuk semangat dulu nih ya. Saya kasih contoh ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa nggak nih? Ngikutin dulu nih. Ore. Ya, kita kita pemanasan dulu. Kita mulai ya. Boleh? Oke, Bu. Oke, semuanya on cam semua dulu dong. Allah. Oke. Yuk, on cam dulu semuanya. Biar aku bisa lihat wajah-wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Kan jadi vitamin juga nih buat aku. Udah tau ya tadi ya, gerakan tepuk semangatnya, ya kan? Apalagi pada pakai baju pramuka. Wah, semangat pramukanya pasti luar biasa. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Boleh ya? Semuanya? Ayo, saya pengen lihat nih gerakannya dulu. 1, 2, 3. Mic-nya dibuka dong. Saya nggak bisa dengar suaranya nih. Mana suaranya? Ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Oke. Pagi. Pada melek nih ya. Kita mulai aja.
Ya, jadi kegiatan hari ini saya memiliki tujuan, yaitu kalian bisa memahami tentang anti korupsi dan kalian juga bisa menerapkan nilai-nilai integritas, ya, baik di dalam diri kalian ataupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat yang mungkin kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, profile gitu ya. Saya dari awal ketemu berjumpa dengan kalian di kelas 10, 11 ataupun kelas 12 tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya memperkenalkan diri kembali. Nama lengkap saya Tina Juliansari. Saya lahir di Tangerang tanggal 27 Juli tahun 1988. Artinya saya masih satu generasinya nih sama kalian nih. Pasti ya, gitu ya. Jadi aku dan kamu kita BFF banget, gitu ya. Jadi kita masih satu generasi, dimana walaupun umur kita jauh berbeda, gitu ya, jauh berbeda, tetapi gaya pemikiran kita, kemudian aksi kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak akan terlalu jauh beda, gitu. Kemudian yang mungkin selama ini bertanya, saya tuh rumahnya di mana sih, gitu kan? Sekarang alhamdulillah udah pindah rumahnya, gitu ya, alamatnya. Sekarang saya sudah berada di sekitaran Impres 16, ya, nomor 66 di RT 01 RW 09 Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Tangerang, Banten. Ya, jadi kalau kalian mau berkunjung, sekarang nggak jauh-jauh lagi ke Pasar Kemis, ke Kota Bumi, ya. Jadi boleh melipir dari sekolah datang ke rumah. Oke, ini email saya, kemudian nomor handphone saya, mungkin yang lupa men-save, ya. Nah, yang paling ini nanti follow IG saya, ya. Follow IG saya di @tina_gumilasari, ya, atau di @tina_dancu, ya. Oke, tadi yang sudah dikatakan di awal bahwa tujuan penyuluhan saya yaitu memberikan pemahaman tentang anti korupsi, kemudian yang kedua membangun sikap anti korupsi. Baik, tadi teman-teman semuanya sudah pretest apa sih yang dimaksud dengan korupsi, ya. Baik, ada yang bisa menjelaskan tentang pretest ini? Coba ada Kanurul, ada Kanurul? Kanurul? Ya, Bu. Iya, coba nih. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Menurut Nurul, gimana? Kalau menurut saya itu korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ada yang lain yang bisa melengkapi atau mungkin ada yang berbeda? Menurut saya korupsi itu, ya siapa yang mau mencoba? Daud mungkin? Atau Lucia? Atau Valda? Bagi Dirwanta, mantan istri dari Doni Saul. Jadi, ada yang mau menyuarakan arti korupsi? Daud? Ya Bu, saya coba dulu ya Bu. Boleh. Kalau menurut saya itu korupsi itu mengambil uang atau mengurangi uang dari biaya asli yang mungkin digunakan untuk proyek pembangunan. Iya. Seperti itu Bu. Kalau menurut saya. Iya, terima kasih. Jadi tadi dua teman kalian sudah menyampaikan arti dari korupsi. Ya. Nah, coba saya ada filosofinya nih.
Boleh kalian angkat tangan kalian. Ya. Kedua tangan kalian. Jadi kalau korupsi itu tadi penyelewengan jabatan atau mungkin pengambilan uang, gitu ya. Nah, saya bisa katakan di sini, saya akan jelaskan pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption. Dalam bahasa Inggris adalah corruption. Ya. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, kata korupsi itu diartikan sebagai busuk. Ya, jadi korup artinya busuk. Nah, tadi kenapa saya suruh kalian angkat kedua tangan? Diibaratkan korup itu busuk, sesuatu hal yang busuk, yang buruk, yang bau, yang tidak mengenakan, kalian pegang, kemudian kalian genggam, ya, apa yang terjadi? Enak enggak? Pasti nggak enak dong ya, lengket-lengket gitu kan, baunya tidak sedap gitu. Jadi sehingga apa? Kita buang, ya nggak? Masa iya makanan busuk, buah busuk, kalian makan, nggak enak kan? Pastinya nggak enak. Nah, jadi pengertian secara sederhana korupsi itu adalah busuk buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Atau secara lebih luas, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Kemudian, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk, gitu ya, sebaiknya kita buang. Karena itu akan menjadi penyakit, apalagi untuk bangsa Indonesia. Gitu. Dan jangan khawatir, gitu. Anti korupsi ini dilindungi, ya, ada peraturannya, gitu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Next. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, atau kita sering mendengar atau melihat tentang KPK, gitu ya. Nah, upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Nah, salah satunya untuk yang sekarang KPK menelusuri ke lini-lini masyarakat terkecil, baik dari keluarga, sekolah, masyarakat, atau organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, salah satunya adalah di sekolah nih. Gitu. Ya. Kemudian sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Nah, coba bisa nggak kalian menyebutkan kasus yang kita sedang alami? Ya, kalau di generasi milenial kita booming banget sih berita tentang
Doni Salman. Ya, Salman apa Salmanan ya? Kemudian Ken ya, Crazy Rich. Nah, itu mereka termasuk menjadi tindakan koruptor, ya, masuknya ke dalam pencucian uang. Kemudian penyebab korupsi, ya. Kenapa nih si Doni Salmanan, kemudian Crazy Rich, atau mungkin orang-orang pejabat publik gitu ya, apa sih menjadi penyebab mereka korupsi gitu? Sebenarnya beberapa teori ya penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor yang internal. Coba nih kita ingin tahu nih yang lainnya nih, apa sih faktor internal, faktor internal yang ada di dalam diri individu? Ada yang tahu nggak nih? Yang nggak tahu nih, coba Dwi. Coba. Atau siapa yang mau? Faktor internal penyebab korupsi. Ayo. Tergiur, Bu. Oh, tergiur. Nafsu. Nah, oke, tergiur oleh nafsu. Berarti tadi penyebab korupsi itu ada dua ya, faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internalnya ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Entah itu dia merasa kurang, tidak cukup, gitu ya. Kemudian serakah, kemudian apa ya, hedon, ya, konsumtif. Nah, yang eksternalnya itu karena ada kesempatan. Ya, coba aja, coba ya kita sebagai di sekolah kalian pengen coba besok ada ulangan nih. Gitu. Niatnya benar, mau mengulang kembali materi yang sudah diajarkan karena besok akan menghadapi ujian ulangan. Oh, pada saat malam, wah, dibikinlah catatan-catatan kecil. Ya. Niatnya sih hanya untuk belajar pada malam itu. Ke bawah sampai besok pagi. Ya, terdesak. Ada sebuah peluang, ada kesempatan. Ya, ada pengawasnya lengah atau mungkin kalian punya strategi lain gitu ya. Akhirnya si kertas kecil itu menjadi salah satu bukti korupsi kita. Kita lihat sih. Ya. Jadi faktor eksternal itu ada kesempatan, ada peluang di mana diri kita merasa tidak puas, merasa kurang yakin, kurang percaya diri, sehingga hal-hal yang menyebabkan korupsi itu. Baik, dampak korupsi bagi negara. Nah, ya, itu ada di dalam bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang hukum, di bidang politik. Ya. Salah satunya coba kita telusuri bidang ekonomi. Bidang ekonomi pastinya kita meningkatnya utang negara. Ya, utang negara kita udah cukup gede nih. Ya. Kemudian yang kedua di bidang pemerintahan, etika sosial yang mati. Kemudian birokrasi yang tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Kenapa bisa hilang fungsi pemerintah? Karena kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat sudah tidak percaya ya, tentang peraturan yang undang, gitu ya. Kemudian tentang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan oleh para pemerintah yang didengungkan, tetapi sudah dilaksanakan, kita masih tidak percaya. Gitu. Kemudian di bidang hukum,
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara di bidang hukum. Ya kamu bayangkan saja ya terjadi di berita yang ada di negara Indonesia. Tindak pidana koruptor ya atau korupsi itu tidak sebanding dengan pidana yang kecil dari itu. Contoh misalnya ada berita gitu ya, revenue tax. Ada nenek-nenek yang mencuri apa ya, kayu ya, untuk kebutuhan makan. Gitu. Dilaporkan, kemudian dipenjara hingga mungkin belasan tahun atau mungkin bahkan 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika tindak pidana ini terjerat masuk penjara, itu terkadang apa ya, hukumannya lebih rendah dibandingkan ibu-ibu tadi. Gitu. Nah, makanya negara Indonesia butuh yang namanya peraturan perundang-undangan yang mengikat itu semua menjadi tolak ukur kita sehingga masyarakat percaya akan adanya penegakan korupsi di negara kita. Ya. Politik, pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, kedaulatan rakyat yang hancur, ya, menguatnya plutokrasi di ekosistem politik yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Nah, itulah dampak-dampak positif negatifnya korupsi bagi negara. Kita next. Di sini ada 9 nilai anti korupsi. Nah, tadi kita di awal sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan korupsi, apa yang menjadi faktornya, ya. Kemudian bagaimana dampaknya. Sekarang gimana sih supaya kita tidak menjadi orang-orang koruptor? Ya, gimana? Yaitu kita meningkatkan nilai-nilai integritas dalam diri kita dulu. Berawal dari irisan diri. Gitu. Ya. Berawal dari diri sendiri. Karena kita mau menyuruh orang lain, tapi kalau diri kita sendiri saja belum mulai bergerak, gitu ya, mau kayak gimana? Gitu. Nah, jadi tadi dikatakan kita harus membangun integritas ini. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah jati diri, gitu ya, kekuatan diri untuk bisa sesuai apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan itu menjadi sebuah komitmen dan tanggung jawab yang besar, baik dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, di sini ada 9 nilai anti korupsi. Gitu ya. Nilai-nilai anti korupsi ini masuk ke dalam nilai-nilai integritas. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah peduli. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, berani. Ya. Tadi dikatakan, Bukin mengatakan bahwa untuk menjadi anti korupsi kita harus membangun integritas diri dulu. Sebelum kita menyuruh atau melakukannya kepada orang lain, lakukan dulu dengan diri kita sendiri. Ya, betul. Contoh sederhana. Bukin tidak akan pernah menegur kalian. Bukin tidak akan pernah menasihati kalian. Bukin tidak akan pernah mengingatkan kalian kalau Bukin sendiri tidak melakukan. Jadi wajar kalau misalnya ada teman-teman misalnya Bukin udah masuk kelas, ada yang masuk kelas, boleh Bukin menasihati kita harus kelas, gitu ya. Kemudian sholat itu masih ditolerin lah 1-2 kali. Tapi kalau udah sampai 3-4 berarti menjadi sebuah kebiasaan dong. Gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, sebelum Bukin menegur,
menasehati, gitu kan. Memberi contoh dulu. Coba, ada yang pernah lihat tidak? Bukin datang ke sekolah itu masih pagi-pagi buta. Jam 6 pagi sudah ada di lingkungan sekolah. Tidak pernah mencoba, tidak pernah terlambat. Karena Bukin ingin mencontohkan, ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa itu adalah salah satu nilai-nilai integritas yang harus kita wujudkan. Jujur. Ya, jujur itu adalah nomor utama. Kalau kita nggak jujur ya, semua percuma aja. Tadi dikatakan berani, adil, berencana, kerja keras, bertanggung jawab. Nah, pengertian integritas secara umum tadi diperkuat lagi sebagai keterpaduan, kebulatan, keutuhan, jujur dan dapat dipercaya. Jadi tanpa kalian berbicara A sampai Z, ya, orang lain sudah melihat dari sikap perilakunya. Dari arti kata lain, kiranya manusia dikatakan berintegritas tinggi bila pribadi orang itu utuh sehingga dapat dipercaya. Maka dalam diri orang itu ada kesatuan beberapa aspek kemanusiaan, yaitu aspek kognitif, afektif, moral, spiritual, fisik, sosial, emosi. Kemudian bisa kita singkat dengan IQ, SQ, SQ. Berikut beberapa contoh aktualisasi nilai-nilai integritas baik dalam pembelajaran maupun di sekolah. Kalian bisa lihat apa aja sih contoh-contoh aktualisasinya nilai-nilai integritas di dalam pembelajaran. Nah, di sini mungkin kita jawab tak memandang jabatan. Oke, terima kasih. Berani jujur itu hebat. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Baik, ada yang mau ditanyakan dari sini? Boleh, ada yang mau bertanya apa saja? Lutfia, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Udah jelas semuanya? Sudah, Bu. Coba tadi apa sih kesimpulannya? Bisa nggak dijelaskan? Kesimpulannya apa sih yang tadi Bu bicarakan? Boleh Lutfia atau teman-teman yang lain? Memberikan kesimpulan. Nurul, Falda, boleh memberikan kesimpulan apa sih? Kalau menurut saya kesimpulannya itu, Bu, kita harus menanamkan kejujuran dan kedisiplinan pada diri kita sendiri. Jadi biar hidup kita lebih lebih tentram dan selalu disiplin sampai tua nanti, Bu. Oke, ya betul banget. Jadi semua yang kita lakukan itu berawal dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin orang lain terlihat baik, terlihat benar, ya kita harus memperbaiki diri kita sendiri, yaitu dengan membangun nilai-nilai integrasi, ya, integritas di dalam diri sendiri menjadi sebuah nilai-nilai anti korupsi. Itu yang tadi ada 9, ya, dari jujur, kedisiplinan, tanggung jawab, berani, kerja keras, gitu
dan sebagainya. Karena jujur itu adalah yang utama kita pegang gitu ya. Nanti mau sampai kita dari sekarang sampai kita sudah tua, punya anak, punya cucu, kejujuran itu harus selalu dipegang. Gitu ya. Baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baik, sepertinya ada ini, saya coba untuk video, bisa kalian lihat. Ya, kalian sudah mengisi daftar hadir. Coba ya. Nah, kalian bisa yang baru bergabung boleh kalian akses dulu kembali. Ya, ada di link di kolom chat ya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang masih kurang jelas gitu? Boleh sambil ngisi, kemudian nanti kalian isi poster ya dari kuis. Jadi tentang korupsi, tentang gratifikasi. Nah, gratifikasi itu tadi. Ya. Gratifikasi itu adalah pemberian dari seseorang untuk orang lain tanpa ada unsur apapun. Tetapi itu menjadi kehati-hatian si penerima. Gitu. Ya, jangan sampai ada kata istilah balas budi. Oh, karena dia sudah memberikan hadiah untuk kita, dan sebagainya. Ya, bisa ngisi dulu post-testnya di sini. Ya, nanti setelah kegiatan ini, setelah PowerPoint ini sudah di baik, terima kasih atas partisipasinya. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.